Nah ini Bib, saya mau nanya Bib. Nah, langsung nih pertanyaan perbelian begini Bib. Oke. Sistem pay letter dalam Islam sebenarnya kan memiliki dasar kredit atau pinjaman. Apakah dalam Islam hukumnya iya Bib? Pay letter ya. Pay letter itu membayar setelah kita mendapatkan barang itu, bahkan sudah menggunakannya kan. Sudah menggunakannya. Pertama sebelum pay letter tuh ada COD kan biasanya. Oh ya COD. Nah COD itu bagus tuh kalau dalam Islam. Ya. Karena dalam madhab Maliki memang kita itu boleh transaksi online asalkan disebutkan ciri-cirinya begini dan begitu, dan ketika COD dikonfirmasi dulu sesuai nggak dengan akadnya. Kalau sesuai baru diambil. Jadi kalau nggak sesuai harus dikembalikan, karena kalau nggak transaksinya jadi berdosa gitu, karena tidak sesuai dengan kesepakatan. Nah kalau pay letter tergantung tuh nanti akadnya gimana. Bisa jadi tidak boleh, bisa jadi boleh gitu. Nggak boleh dia kalau masuknya riba kordi. Riba kordi iya, apa jadi itu? meminta tambahan atas utang. Jadi dia beli sekian, yaudah ada bunganya. utangnya utang ke gua dan nanti bayarnya sekian, ada bunganya. Nah itu masuk riba. Jadi karena utangannya itu harus dibayar dengan yang tidak sesuai bunga, dan itu tambahan atas utang aja. Gitu. Tapi bisa jadi boleh kalau dia misalnya sebagai ijarah. Ijarah itu artinya jasa. Jadi pay letter melalui satu aplikasi. Nah aplikasinya itu minta uang jasa. Jadi pay letter itu tambahannya karena bayar jasa yang sudah diberikan oleh si aplikasi gitu. Kemudian atau yang lainnya gitu. Atau juala misalnya. Juala itu artinya sayembara. Bukan sayembara seperti sayembara zaman dulu. Iya. Perempuan. Iya. Sayembara artinya kayak, yaudah Pe, gua cariin pinjaman gua gitu. Nanti lo dapat 10% kalau dapat gitu. Itu kayak sayembara. Jadi bisa kalau dihubungi seperti itu gitu. Jadi tergantung kemudian bagaimananya. Yang penting tidak menjadi tambahan atas utang tadi. Nah itu tergantung kemudian pada sistemnya. Cuma secara umum ulama itu mengarahkan kalau bisa, kalau tidak kepepet itu tidak melakukan pay letter. Karena bagaimanapun utang itu dalam Islam hina. Hina ya? Bib? Iya. Orang utang itu? Orang utang hina emang. Apalagi utang ditagih tetap malah dia malah galak dia. Lebih galak dia. Udah hina galak lagi. Iya, udah hina galak. Itu abis itu ngilang. Iya. Jini lo. Iya. Itu udah masuk neraka, galak lagi, marah-marah di neraka. Kenapa gua di sini gitu. Tuh azabnya apa tuh Bib, kayak orang kayak gitu tuh. Dan utang itu kalau bisa memang dihindari dalam Islam, karena kalaupun lu mati syahid gitu, mati dalam keadaan terbaik tapi punya utang, itu tetap akan menjadi ganjalan bagi lu di akhirat. Walaupun keluarganya ngegantiin. Kalau udah digantiin oleh keluarganya dari warisan dan lain sebagainya ya gak ada masalah. Baru beres. Tapi artinya tetap harus dibayar. Iya.